yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Kang dengan sebagai konten kreator sekarang setiap kali kan Kang Didi juga sekarang kontennya tuh membahas, mengeluarkan isi pikiran, ngomongin filsafat ikut, ngomongin guru gembul ikut, dengan komentar-komentar orang-orang bahwa apal naon sih maneh, nyaho naon sih, udahlah daripada bacot ambil cangkul. Nah, kita bener. Gimana Kang setiap kali ada orang respon seperti itu? Sebenarnya sudah terbiasa saya tuh dari kecil menyampaikan pendapat. Saya nggak tahu mulainya dari mana saya punya pikiran seperti itu. Mungkin karena saya hidup sendiri nih kayaknya. Nggak diurusin orang tua, jadi ya asal ngomong aja akhirnya. Saya tuh sejak kecil sering dikatain kalau hafal bahasa Sunda, apa ya istilahnya tuh pinter ngomong teh, pinter kodek. Pinter kodek? Berarti di dia mah di Cianjur mah ya. Jadi lain gede bohong, pinter ngomong hungkul gitu. Oh. Di kecil saya ngasih di bahasa Sunda teu naon teh? Ande ayat translate dia. Oh, pakai bahasa Indonesia. Dari kecil saya sudah dikatain di sekolah banyak protes, juga sering dimarahin. Di tempat ngaji saya protes tentang metode, dimarahin. Baru di tempat ini omongan saya dihargai. Tuh, boleh tepuk tangan untuk acara apa ini? Sirarium. Emang bener di ormas saya banyak protes tentang kebijakan, diasingkan. Tapi saya ngerasa ya udah saya pengen ngomong gitu. Karena kebanyakan orang yang melarang ngomong itu biasanya kan ada, kamu mah nggak tahu ilmunya, jangan ngomong itu. Sebenarnya yang ngomong gitu tuh yang tidak setuju sama kita, betul nggak? Kalau setuju nggak akan ada yang ngomong. Banyak orang yang setuju sama kita, ada nggak yang ngomong, saya setuju dengan kamu, tapi kamu nggak punya ilmunya, jangan ngomong, nggak gitu kan? Nggak ada yang ngomong kayak gitu. Yang ngomong kayak gitu tuh pasti yang tidak setuju. Cuman buat nyerang kita aja. Tapi masalahnya kalau misalnya biasanya kan harus ahlinya katanya ngomong. Saya punya pertanyaan lucu-lucuan aja deh. Misalnya ada ustadz yang ngerti tentang segala macam maksiat dan bisa menjelaskan rinci. Terus ada orang yang sering maksiat. Siapa yang disebut ahli maksiat? Yang tukang maksiat kan? Tapi yang ngomong kan ustadz. Harusnya kan ahli maksiat yang menjelaskan maksiat ya Pak? Iya. Dia lebih tahu gimana caranya menghindari. Karena dia sudah tahu rasanya. Tapi kan tetap ustadz bagian yang ngomong. Iya kan? Itu ahli maksiat gak pernah ngomong, hei ustadz, kamu jangan ngomong, bukan ahlinya. Gak gitu kan? Berarti kita harus belajar kepada ahli maksiat. Bener gak Pak Guru? Kang, saya mau belajar. Itu ada teman saya ahli maksiat tuh. Ini saya ada satu lagi pengalaman. Kan saya bukan meneliti ya. Saya tuh mengamati orang miskin, Pak Guru. Saya tuh punya pengamatan, punya analisa ini. Oh ini lagi diamati. Berdasarkan pengamatan saya dengan pengalaman Pak, jadi orang miskin tuh biasanya susah menyampaikan pendapat. Ini menyampaikan pendapat susah, menyampaikan isi pikiran susah. Saya tuh sampaikan di konten itu Pak. Tapi ada yang mendebat dengan hasil penelitian orang lain tentang orang miskin. Nah, dari mereka yang mendebat saya tuh saya bilang, Pak, orang yang meneliti orang miskin itu sumbernya saya. Berarti saya sumber utamanya. Paham gak Pak? Ya. Kenapa mereka menganggap dia lebih benar dibanding saya? Itu gimana tuh, otoritas keilmuannya gimana tuh? Kemiskinan bukan ilmu. Akang mewakili pribadi sebagai orang yang berpengalaman. Ya. Begitu kan? Dalam ilmunya yang tadi saya sebut itu, salah satunya itu ada kan uji empiris. Uji empiris itu ketika Akang mengomong seperti itu namanya fakta. Fakta. Tapi fakta itu bukan data. Karena data adalah kumpulan dari fakta-fakta. Kalau ada yang punya pengalaman seperti Akang, 1.000 orang, nah kemudian ternyata sama. Misalkan orang miskin susah ngomong. Akang meneliti ada 10 orang teman Akang yang seperti itu. Temenmu 10 orang seperti itu. Ternyata dari Bandung, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai sampai Aceh misalkan. Semua fenomenanya sama.
fakir miskin itu susah ngomong. Nah, itu baru data. Setelah data itu didapatkan, langkah berikutnya apa? Diuji data itu satu demi satu. Apakah orang Aceh dengan orang Papua itu hidup dalam kemiskinan yang setara sehingga menghasilkan jawaban yang setara? Diuji dengan cara seperti itu. Itu namanya verifikasi. Setelah diverifikasi, apalagi? Ada lagi, diinterpretasikan. Interpretasi itu adalah menggunakan tafsiran-tafsiran logika seperti yang Akang jelaskan tadi untuk bisa memahami kenapa dari Sabang sampai Merauke itu seperti itu kejadiannya. Nah, setelah itu baru terakhir adalah dengan metodologi penulisan atau penyajian. Nah, jadi yang Akang sebutkan barusan itu disebutnya hard fact, fakta keras. Tidak terbantahkan, tapi itu bentuknya kasuistis. Tapi satu Akang, ketika Akang menemukan 1.000 orang mengalami hal yang sama, itu data. Data itu apakah harus diinterpretasikan bahwa da fakir miskin mah susah ngomong? Apa kita bisa membuka itu tuh dalam berbagai pengujian, misalkan apakah dia gak bisa ngomong tuh gara-gara dia miskin atau gara-gara dia bodoh? Karena miskin itu biasanya identik dengan kebodohan, misalkan begitu. Atau B, kita uji lagi. Apakah fenomena orang miskin gak berani ngomong itu karena memang sejak kecil dia punya pengalaman yang sama, yaitu ditekan oleh orang-orang yang lebih kaya atau tidak. Nah, pengujian-pengujian menggunakan logika dan menggunakan faktor internal dan eksternal itulah yang akhirnya setelah itu selesai diuji baru kita tafsirkan. Jadi sebenarnya untuk mencapai tahapan ilmu tuh memang cukup ribet. Tapi ya itulah yang namanya disebut sebagai ilmu. Orang yang mendalaminya disebut sebagai ilmuwan karena dia sudah menguji dengan idenya, sudah mengumpulkan datanya, dan sudah menginterpretasikannya. Nah, sekali lagi, Akang punya otoritas kuat untuk ngomong seperti itu karena mengalami. Artinya apa? Pengalaman Akang, pengalaman makhluk ini itu punya otoritas. Karena apa? Berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi kalau misalkan apakah itu menjadi sebuah ilmu? Tidak ada kasus-kasus tertentu yang pada akhirnya, tidak banyak lah, bukan tidak ada. Tidak banyak kasus-kasus tertentu yang pada akhirnya berubah menjadi ilmu. Karena landasan itu. Gitu. Oh, berarti batas pengetahuan saya tentang pengalaman itu adalah jangan mengklaim bahwa itu adalah keseluruhan. Maksudnya gitu? Jangan mengeneralisir. Gitu. Menanggapi tentang data. Yang namanya data, saya juga bisa membuat data. Data bisa dibuat. Data bisa di request, apalagi nyambungnya ke politik gitu. Big data gitu kan. Saya tuh kadang-kadang bingung gitu. Otoritasnya apa gitu kan, atau ada uangnya nggak ya? Gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh kadang-kadang itu kenapa gitu. Oke. Itu aja. Nuhun. Jadi betul Pak. Misalkan saya sebutkan begini ya. Dan ini baru kemarin dikontenin ya. Data di Indonesia itu gak ada yang valid atau kecil sekali yang valid. Misalkan terkait dengan data kemiskinan, itu kita punya data, tapi akhirnya menyimpang semuanya. Karena menyimpang, kalau kita ngasih bansos, itu sekitar 40-60% bansos kita itu meleset. Misalkan di Jawa Barat saja, orang yang gajinya di atas 4 juta per bulan, tapi masih mendapatkan bansos 130.000 orang. Yang PNS dan menerima bansos itu sekitar 38.000 orang. PNS bansos. Bansos itu menurut pemerintah diberikan untuk siapa? Bansos itu diberikan untuk orang yang pengeluaran per bulan per orangnya itu Rp500.000. Pengeluaran per bulan per orang Rp500.000 itu berhak dapat bansos. Nah, kalau PNS itu jauh lebih tinggi daripada itu. Pasti ya, tapi dapat bansos. Nah, karena apa? Pendataan kita bermasalah, acak-acakan salah. Iya, jadi kalau misalkan Bapak mengatakan bahwa data di Indonesia itu bisa direkayasa, bisa banget. Fakta itu bisa banget. Karena itulah Indonesia tidak punya ilmu. Karena itulah di Indonesia ilmu tidak berkembang. Karena untuk mencapai ilmu kita butuh interpretasi, interpretasi butuh verifikasi dari data. Nah, datanya aja diselewengkan.
Nah, ya begitulah. Silakan Kang. Oke, saya Dari nambahin tadi aja. apa? Saya dari perspektif Kuli ini ya. Iya. Tadi Bapak itu nanyanya kenapa sih orang tuh selalu mementingkan data gitu kan, intinya mementingkan data padahal data aja bisa dirubah gitu kan maksudnya. Kalau menganalogikan kuli bangunan Pak, ketika saya mau ngecor semen, pasir, walaupun saya tahu bahwa skopnya rusak, walaupun saya cangkulnya rusak, tapi apa boleh buat harus saya pakai gitu, karena nggak mungkin saya ngecor pakai tangan gitu sih kayak mungkin. Masuk nggak analoginya? Ya gitu. Pakai-pakai juga meskipun di request. Menurut Pak Guru, apa yang menyebabkan agama Islam itu adalah agama yang benar? Kayak apa aha momennya agama Islam itu agama yang benar? Terus yang kedua, jika agama Islam tidak pernah ada, dengan pengetahuan Pak Guru yang sekarang, Pak Guru akan memilih agama apa? Ya, mungkin sekian. Terima kasih. Jadi saya tidak pernah disibukkan untuk membuktikan bahwa Islam itu benar. Saya justru berpikirnya itu adalah selama saya menemukan kebenaran, nah itulah Islam. Saya mencari kebenaran habis-habisan. Lalu kebenaran itu setelah saya temukan dalam versi yang paling mungkin saya berjangkau, ya saya labeli itu Islam. Jadi yang Islam yang saya dapati itu adalah hasil upaya saya dalam mencari. Kenapa harus namanya Islam? Karena kita tuh butuh label. Jadi kenapa kita butuh label? Manusia itu tidak mungkin hidup, tidak mungkin berpikir tanpa label. Coba Akang Teteh di sini saya tantang. Bisa nggak mikir tanpa kata-kata? Coba mikir tanpa kata-kata. Nggak bisa. Artinya apa? Walaupun kita tuh nalarnya tinggi apa segala rupa, kita tuh butuh label. Butuh label bahwa ini tuh mic. Bener nggak itu mic? Enggak. Ini disebut mic karena kesepakatan bersama. Dan kesepakatan bersama itu belum tentu benar. Tapi bahkan kesepakatan bersama pun harus kita pakai untuk mikir. Jadi pemikiran kita begitu dibatasinya. Sampai kita terpaksa harus menggunakan label-label yang bahkan belum tentu diuji kebenarannya hanya untuk bisa mikir. Kita belum berbicara soal menyimpulkan mana yang benar, mana yang salah. Kita baru mulai berpikir aja kita butuh label. Nah, karena itulah maka secara pribadi dan secara privat saya akan gunakan label Islam itu karena Islam artinya keselamatan, Islam itu artinya adalah damai dan sebagainya, dan itu adalah produk ideal yang paling mungkin bisa saya jangkau, maka saya sebut semua hal yang saya temukan dalam bentuk kebenaran itu saya label itu sebagai Islam. Begitu. Apakah nanti agama saya nanti Islam saya itu jadi berbeda dengan orang lain? Semua orang di sini yang mengaku beragama Islam tidak ada satupun yang beragamanya sama. Meskipun Islam. Semua di sini, misalkan di sini Akang beragama Islam. Di sini semua yang beragama Islam, ketika ditanya misalkan imajinasi tentang Tuhan beda. Bagaimana menafsirkan kenabian beda. Bagaimana cara menafsirkan Al-Quran beda. Tidak ada satupun di antara kita tuh yang sama. Kalau misalkan tidak ada satupun yang sama, artinya apa? Karena semuanya itu tidak ada yang sama, berarti kita tuh sebenarnya beragama masing-masing. Maka kita butuh label. Tanggapan Pak Guru, dan secara agama, jika ada ancaman ke keluarga bukan ke diri kita sendiri, ke keluarga baik anak atau istri atau ke keluarga yang tersayang, itu gimana tanggapannya? Segitu aja sih. Apakah tetap membela kebenarannya atau ada cara lain? Terima kasih. Akang sudah berkeluarga? Saya sudah, Ada yang malu? alhamdulillah. Ganteng saya. Karena ini menurut saya dibatasi oleh keberanian juga sih untuk memperjuangkan kebenaran itu. Nah, kalau perspektif atau kalau pendapat saya membatasi diri di keberanian saya. Kalau memang kebenaran itu tidak cukup keberanian saya untuk diperjuangkan, saya memilih keluarga saya, mungkin gitu sih. Tapi kalau memang masih di batas saya berani melakukannya, saya tetap akan melakukannya dalam konteks membela kebenaran itu ya. Tapi kalau ternyata keberanian saya tidak cukup di situ, saya mungkin lebih memilih keluarga. Oh gitu. Oke. Nah, saya bisa lebih singkat kan? Coba. Membela keluarga sendiri adalah sebuah kebenaran. Iya, iya.
Singkat ya. Saya boleh porsi kuli nggak? Sekarang perspektif orang miskin ya. Saya punya teori kenapa sedikit sekali orang miskin yang ateis. Harus dikasih tahu ya kelucuan ya.